Di posisi pertama itu Pak Gubernur Al-Haris, posisi 2 dan 3 itu bukan Romi. Bukan Romi. Kira-kira itulah gambarannya. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ya. Iya, ketemu lagi ya. gitu. Yang kedua ini. Yang kedua ini. Jadi gini Pak Dokter. Iya. Malam ini mungkin bincang kita ya, dibilang hangat. Hangatnya lah, memang Hangatnya hangat. lah Iya. memang. Karena kan kita akan menghadapi kondisi politik yang terus bergulir ini ya. Iya. Hingga di bulan 11 nanti ya. Iya, bulan 11, 27 November. 27 November. Iya. Nah, Pak Dokter, berkaitan dengan hal tersebut, tentu kita bahas juga persoalan politik yang ada di Provinsi Jambi yang menyangkut atas nama Gubernur Jambi. Yang tentunya Gubernur Jambi ini adalah pemimpin kita, Pak. Iya. Mengayomi berapa kabupaten? 11 kabupaten kota Iya, ya. 11 kabupaten kota. Nah, baik, kita dengar langsung secara konkret dari Pak Dokter kita ini pandangan umum apa yang sedang kita lihat selama Bapak Gubernur Jambi memimpin Provinsi Jambi, Pak Dokter. Ya, jadi memang Pak Gubernur kita ini, Pak Dr. Al-Haris ini salah satu, kita sebutlah salah satu yang fenomenal, saya pikir. Fenomenal ya. Fenomenal. Karena beliau ini kan 2 periode di Merangin ya. Oh ya, Bupati ya. Bupati, menjadi Bupati, dan ingat bahwa di periode pertama beliau itu mengalahkan petahana. Pak Nalim ya. Pak Nalim itu artinya kan satu yang fenomenal karena tidak mudah mengalahkan petahana itu ya. Betul. Nah, apalagi untuk periode keduanya. Nah, kemudian beliau juga ke Provinsi Jambi menjadi kandidat gubernur ketika itu juga tidak mulus-mulus gitu ya. Karena lawannya berat. Nah, lawannya kelas berat ini ya. Kan ada Pak Cendra. Ada petahana. Ada petahana. Iya, betul. Kemudian ada Pak Cendra yang juga ya kita tahu dari partai yang besar ya, didukung oleh partai politik juga besar ketika itu, Golkar dan PDIP, dan beliau unggul gitu ya. Nah, memang terus terang di 2020 kami dari Public Trust Institute yang kerennya itu kami singkat Putin gitu ya. Itu sudah sejak jauh-jauh hari memang sudah memprediksi bahwa beliau ini akan unggul. Ya, karena kami 5 kali melakukan survei waktu itu di Pilgub Jambi ya, dalam ya 2020 dan 2021 menjelang PSU ya gitu ya. Betul, betul. Ya, karena kita tahu ada PSU ya ada di masa PSU itu ya, itu, sehingga tertunda lah. Nah, saya sebut fenomenal ya karena tadi ya, kata orang kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Memang ternyata betul ya, terbukti karena kelincahan, kecerdikan dan lain sebagainya beliau. Nah, akhirnya terpilih gitu kan, dan memang sepanjang beliau melakukan aktivitas, kegiatan atau tugasnya sebagai gubernur itu tuh memang tidak mudah. Kita harus akui bahwa di masa beliau ada COVID-19. Iya kan? COVID-19, tapi sebetulnya COVID-nya 2020-2021 sebetulnya. Iya. 19 itu namanya aja gitu ya, tapi dampaknya itu 2020-2021, bahkan 2022 masih ada. Masih ada. Bayangkan ketika beliau menjabat, ya muncul fenomena itu dan semua merasakan, termasuk saya sendiri terkena juga gitu misalnya. Ada banyak orang yang terkena. Bayangkan ketika beliau baru dilantik harus menghadapi situasi yang nggak mudah loh. Ya, secara global terjangkit, termasuk di kita di Jambi, dan ini harus kita cermati ketika kemudian kita membahas bagaimana kinerja beliau. Artinya saya potong sedikit. Artinya pada saat COVID berarti tidak menghambat suatu pekerjaan beliau. Ini kan polemiknya ini terjadi kan seolah-olah Pak Gubernur tidak berbuat, Pak. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang orang kan melihatnya dari satu kacamata saja gitu, satu perspektif. Lupa bahwa di masa itu ada apa sebetulnya. Itu yang harus kita ketika beliau menjalankan tugasnya, habis dilantik, kemudian sampai hari ini menjalankan tugasnya, itu ada tadi COVID-19, bahwa COVID-19 itu tidak hanya menyangkut aspek kesehatan. Betul. Ya, ada aspek anggaran yang ada refocusing. Kita tahu waktu itu banyak sekali program-program yang harusnya beliau jalankan harus tertunda
atau di-cut, ya tidak boleh dijalankan karena dananya, anggarannya harus dialihkan untuk penanganan COVID. Bayangkan itu yang terjadi. Belum lagi aktivitas-aktivitas pemerintahan yang terhambat. Bayangkan beliau misalnya harus mengumpulkan banyak orang atau perangkat pemerintahan birokrasi, tapi karena terhambat, itu juga akan menghalangi ya terwujudnya program-program beliau gitu. Jadi ini yang harus kita pahami juga. Kemudian belum lagi soal COVID ya, nggak mungkin kita hindari itu ya, COVID-19. Dampaknya 2020, 2021 bahkan sampai 2022 masih ada dampaknya. Meskipun puncaknya di 20 dan 21 ya. Betul. Nah, kemudian soal bahwa beliau dilantik itu tidak bisa sepenuhnya bebas menyusun anggaran. Katakanlah APBD. Karena ada PSU. Ya, ketika beliau dilantik itu APBD yang berlaku adalah APBD sebelumnya yang disusun oleh pejabat sebelumnya. Artinya apa? Beliau tidak bisa memasukkan programnya secara penuh gitu. Ya, katakanlah misalnya Jambi Mantap itu tidak bisa sepenuhnya sejak awal. Dia hanya titipan di akhir-akhir, di tengah atau di akhir. Bayangkan. Jadi hal-hal yang beliau kelola sebetulnya. Beliau kelola ya. Itu jadi yang kedua, tadi soal COVID, yang kedua beliau dilantik di tengah, katakanlah tidak sejak di awal ketika penyusunan APBD. Betul. Ya. Yang ketiga, beliau mewarisi ini tentu saja pro kontra ya. Ada banyak persoalan. Beliau mewarisi sistem birokrasi yang katakanlah carut marut. Ya. Kenapa carut marut? Kita tahu beliau mewarisi sistem birokrasi yang sebelumnya Pak Gubernurnya tersangkut sesuatu. Ya, semua tahu. Semua tahu itu ya. Ya, jadi ada 3 aspek ini yang tidak mudah beliau lakukan dan harus kita cermati ketika membahas bagaimana sih kinerja Pak Gubernur selama menjabat. Nah, kira-kira begitu dulu. Luar biasa. Ya. Artinya ini yang harus dicermati oleh masyarakat Provinsi Jambi. Ya kan? Ada 3 aspek tentunya yang harus dimodali dalam kita berpikir, mencerna, sehingga kita bisa mengetahui seperti apa kinerja gubernur yang dia hadapi tentunya, Pak Dokter ya. Baik, untuk ke depan ini, Pak Dokter, ini kan sudah masuk kita, itu tahapan-tahapan sudah mulai dijalani oleh Pak Gub, kita lihat kemarin, Pak Dokter. Menurut Pak Dokter sendiri, Pak, masih layak Pak Gubernur kita ini? Saya pikir kalau kita berdasarkan asumsi sangat tidak fair, ya. Soal asumsi ya? Iya, asumsi. Ya. Apalagi dasarnya tendensius gitu ya. Atau ada dendam-dendam politik ya. Mungkin ada. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi kami berdasarkan pada data ya. Bahwa di 2023 yang lalu, kami melakukan survei itu level provinsi itu 2 kali. Kemudian kabupaten kota beberapa kali. Ya. Level provinsi lah yang itu representasi dari provinsi seluruhnya gitu atau provinsi Jambi pada umumnya. Di bulan Februari dan bulan Desember. Bahkan di November kami juga melakukan survei. Katakanlah 3 kali. Ya, dari ketiga survei ini ya, posisi beliau itu masih teratas. Ya. Baik dari sisi popularitas, ya, akseptabilitas maupun elektabilitas. Jadi dari 3-nya dan mungkin bisa cek juga di lembaga-lembaga survei lain yang merilis ya, yang merilis tentu saja. Kalau nggak rilis kita nggak tahu, ya. Yang merilis bahwa posisi beliau memang paling atas. Pak Dokter, apa alasannya, Pak Dokter? Nah, tentu saja gini, untuk sampai di situ kita juga akan melihat bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja beliau. Itu yang kita lihat pertama. Ya, memang cukup dinamis ya soal kepuasan itu ya. Karena nggak mungkin kita menyenangkan semua orang tuh, nggak mungkin. Betul, ya. Diri kita aja kadang susah kita senangi sendiri, apalagi orang lain. Apalagi ini menyangkut hampir 3 juta manusia yang ada di Jambi. Jadi tidak mungkin menyenangkan, tidak mungkin memuaskan semua orang. Nah, dari paling tidak dari 3 survei yang kami lakukan, tingkat kepuasan beliau masih cukup tinggi.
ya di tengah tadi tiga kondisi yang beliau hadapi ketika memimpin Jambi ya. Tiga tadi ya, soal COVID, soal APBD yang tidak bisa sepenuhnya, kemudian soal birokrasi yang carut marut tadi, warisan sebelumnya. Nah, di tengah itu ya beliau tentu berusaha kan semaksimal mungkin memimpin Jambi, dan terbukti dengan angka kepuasan beliau yang juga masih tinggi di angka 70%. 70% ya. Rata-rata gitu ya, rata-rata kalau dari 3 survei itu ada di angka 70%. Itu artinya sebetulnya masyarakat masih dengan segala kondisi tadi ya, dengan segala faktor tadi, masyarakat masih mengapresiasi dengan beliau dan percaya ya. Karena masyarakat menganggap bahwa ya inilah kondisi yang beliau hadapi dengan segala kendala ya yang beliau temui selama memimpin Jambi, ya inilah yang harus bisa yang bisa beliau lakukan. Karena umumnya masyarakat Jambi itu dari riset yang kami lakukan itu menganggap beliau ini seorang yang merayat. Bayangkan misalnya ketika bertemu dengan beliau ini, kita seakan-akan itu sudah kenal lama gitu, saking akrabnya dan mudah sekali bergaul. Dan ini menjadi faktor esensial sebetulnya dalam konteks politik di Jambi. Ya, bagaimana pemimpin itu bisa merangkul begitu akrab, begitu dekat, tanpa seakan-akan tanpa ada sekat gitu. Tidak ada sekat ya. Tidak ada sekat. Kan ada kadang-kadang karakter pemimpin itu yang elitis gitu. Betul. Dari pakaian, dari caranya gitu ya. Ada gitu. Di Jambi ini ada model-model yang seperti itu. Tapi beliau tidak pada posisi itu gitu. Nah, ini harus kita lihat secara objektif ya, bahwa itu yang terjadi, dan sebetulnya dari berbagai informasi yang kami peroleh itu sebetulnya ini bukan mengada-ngada, artinya memang sengaja, itu enggak, memang itu udah karakter yang sudah mendarah daging beliau lakukan sejak dulu, bahkan sebelum jadi bupati sebetulnya. Memang itu karakter. Jadi ketika kita bicara karakter itu sebetulnya bukan sesuatu yang dibuat-buat, apalagi dalam konteks pencitraan gitu. Ya. Karena itu memang sudah biasa beliau lakukan. Ya, jauh sebelum beliau masuk dunia politik, apalagi kemudian di dunia politik yang memang perlu ya, bagaimanapun pencitraan politik itu, apalagi beliau politikus loh. Betul. Masa nggak boleh pencitraan? Itu biasa gitu ya. Kita pun merakyat jelata ini juga sering kali melakukan pencitraan politik, biasa saja. Lah kenapa politisi nggak boleh gitu kan? Betul. Artinya ketika itu tidak dibuat-buat, bahkan cenderung berlebihan, itu yang sebetulnya yang tidak baik. Misalnya saya nggak biasa ngasih sedekah, orang tiba-tiba saya ngasih sedekah, itu sesuatu yang dibuat-buat gitu ya, apalagi menjelang pemilu. Tapi kalau udah biasa kita lakukan, nggak ada soal. Nggak ada soal. Terus lalu bagaimana Pak Dokter? Ya. Ini kan Haris ini pasti tidak terlepas dengan wakilnya nih. Ya, betul. Ya. Iya, betul. Secara harmonisasinya pandangan Pak Dokter ini seperti apa? Saya lihat sampai hari ini chemistry-nya itu seperti gini. Seperti bukan 2020 saja gitu loh. Artinya sepertinya sebelum ini sudah chemistry-nya udah terbangun gitu. Padahal kita tahu bahwa duet ini kan muncul 2020. Iya, betul sekali. Tetapi kalau kita melihat hari ini, sepertinya ini tidak 2020 saja. Ya, chemistry-nya terbangun. Jauh sebelumnya. Ini membuktikan bahwa sebetulnya dua-duanya ini bisa saling mengisi sebetulnya. Ya, satu kan senior ya, dulu pernah jadi dosen, jadi guru ya, kemudian jadi di pejabat pemerintahan. Artinya mungkin dari sisi pengalaman jauh dibanding beliau ya, pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ini kan diperlukan sebetulnya. Makanya dalam beberapa kasus duet itu kadang-kadang pecah. Iya, bisa pecah itu ketika mereka tidak sinkron tidak cocok atau ada ambisi tertentu dari satu orang gitu ya, sehingga muncul istilah matahari kembar dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya lihat enggak. Jadi Pak Kiai ini mampu memposisikan dirinya sebagai wakil. Wakil adalah yang mewakili ya, ketika gubernurnya ada ya dia nggak mewakili gitu ya. Itu mampu beliau salah satu aspek kekuatan politik nggak itu kalau itu? Oh jelas. Jadi ketika kita menentukan pilihan kepada kita akan didampingi siapa, itu kan butuh kalkulasi. Tidak mudah itu. Ya ada banyak kalkulasi, misalnya soal apakah sosok ini representatif dari kelompok tertentu atau partai tertentu, itu penting. Ya, tidak hanya soal pengalaman, tapi
misalnya beliau ini representatifnya banyak sekali ini, ya, soal etnis, ya, misalnya beliau ketua Wisnu Murti gitu misalnya, etnis Jawa, yang ingat bahwa komunitas Jawa ini mungkin sangat besar, bukan mungkin, sangat besar di Jambi, dan itu secara politik sesuatu yang diperhitungkan, jadi kekuatan, ya, jadi resource, jadi modal, jadi sumber daya. Kemudian dari sisi sosial misalnya, beliau juga dianggap representatif dari NU gitu misalnya, dan NU komunitas yang besar di Jambi. Belum lagi partai politik, beliau hari ini adalah bagian dari PKB. Benar sekali. Yang secara bukan hanya di Jambi tapi secara nasional juga yang terbesar, ya, di antara yang 4 besar misalnya hari ini di nasional. Itu artinya apa? Kalkulasinya sudah sangat matang beliau lakukan, dan sebelum menentukan pilihan kepada Pak Kiai. Dan jangan lupa beliau representatif Kota Jambi. Betul. Yang menjadi bagian terbesar DPT di Jambi, di Provinsi Jambi, dan itu sangat penting, ya, gitu. Baik, minum dulu Pak Dokter. Iya, ya, oke, iya. Pak Dokter sudah melakukan survei untuk mereka. Ini kan ada berapa calon ya? Iya. Kalau survei kami terakhir bulan Desember, ya, di akhir Desember kami lakukan, Desember 2023. Iya. Karena nggak mungkin bulan Januari dan lain sebagainya kita melakukan survei karena orang sedang sibuk pemilu. Jadi memang dari survei terakhir kami, memang ya duet ini yang paling menjanjikan. Bisa dikatakan ya kita prediksi akan mengulang sukses lagi gitu kan di pilkada ini November nanti. Dan tingkat elektabilitas beliau ya juga yang paling tinggi. Dan iya, hari ini. Dan saya yakin juga lembaga survei lain, kalau itu dilakukan secara fair, ya, dan dipublish, kita akan juga melihat bahwa beliau masih posisi teratas. Teratas ya? Teratas, nggak ada. Walaupun angkanya belum kita... Nah, mungkin variatif ya. Variatif ya. Artinya, kalau dari Putin, ya jelas angka beliau paling tinggi. Persentase berapa kira-kira? Persentase di atas 30%. Ya, dibanding lawannya ya? Dibanding lawannya, bahkan marginnya bisa sampai 15%. Wow, jauh ya? Ya, jadi itu tadi yang saya bilang di awal, bahwa beliau dengan segala kendala tadi, ya, termasuk tadi soal batu bara ya, misalnya belum disebut ya soal batu bara, itu juga beliau masih unggul dibanding calon yang lain, karena sampai hari ini kita lihat bahwa tokoh atau sosok yang paling menunjukkan keseriusannya untuk pilgub hanya 2. Siapa itu? Pak Gubernur sama Romi kan. Yang hari ini yang muncul. Yang hari ini secara terang-terangan, tanpa malu-malu, tanpa ada pertimbangan yang lain-lain, itu kan hanya 2 tokoh ini. Mana yang kuat itu, Pak? Nah, sebagai ilustrasi gini aja. Ilustrasinya ya. Posisi kedua, di elektabilitas posisi kedua itu bukan Romi. Bukan Romi? Bukan Romi. Jadi? Ya, kira-kira begitu. Ilustrasinya. Ya, ilustrasinya. Artinya masih ada orang masih di atas ada. itu. Posisi 2 dan 3 itu bukan Romi. Ya. Jauh gitu sebetulnya ya. Karena hitung-hitungan persentase tadi. Iya, betul. Iya, gitu. Jadi posisi pertama itu Pak Gubernur Al-Haris, posisi 2 dan 3 itu bukan Romi. Bukan Romi. Kira-kira itulah gambarannya. Ya. Baik. Tapi ada alasan pasti itu, Pak Dokter. Ya. Kenapa Pak Dokter berani mengatakan itu? Apa alasannya? Ya, alasannya tentu kita berdasarkan data ya. Survei yang kita lakukan, dan alhamdulillah hari ini kami tidak maksud menyombongkan diri atau apapun, tapi memang kita terbukti ya, hasil kita paling presisi. Dan surveinya tidak hanya sekali gitu ya. Kita 3 kali melakukan survei, dan 3-tiganya ya menunjukkan hasil yang nyaris mirip gitu ya. Yang menunjukkan bahwa Pak Gubernur di angka nomor 1, 2 dan 3 bukan Romi gitu ya, kira-kira begitu. Nah, baru kemudian urutan berikutnya kira-kira gitu. Kalau kita 5 besar ya beliau adalah di 5 besar gitu kan. Baik. Untuk tokoh-tokoh yang dianggap layak gitu kemudian memimpin Jambi ke depan. Jadi kita tidak berdasarkan asumsi,
ya apalagi tendensi gitu ya, tapi kita harus berbasis data dan kita siap. Karena kita memang turun ke bawah, kita Iya, mengetahui betul, itu, iya. kita bisa menilai itu Betul, ya. betul. Dan ingat, kami melakukan survei 3 kali kali di, tadi, di 2023 ya. Betul. Kalau yang 2024 kita tahu habis pemilu, jadi kita masih siap-siap saja. Nah, saya pikir juga lembaga survei lain belum ada dalam rentang waktu berapa bulan ini yang melakukan survei di provinsi dan level provinsi ya, belum ada yang merilis saya pikir. Jadi paling cepat lembaga survei nanti bulan Mei ini baru bisa rilis ya. Betul. Jadi Mei kalau sebelum Mei pasti belum ada gitu ya. Pertengahan Mei kabarnya. Gitu, iya. Makanya gitu. Tapi ngomong-ngomong Pak Dokter, Ya. kita flashback dulu ke Iya, ya. tentu kan ini survei tinggi Iya. untuk Pak Gubernur. Tapi polemik yang dihadapi Pak Gubernur juga luar biasa. Betul, iya. Baik dari sisi kinerja, Betul. baik dari kritikan saran Iya. yang dibangun oleh masyarakat. Iya. Apalagi hari ini mungkin yang kita lihat secara bersama batu bara tidak selesai dan disalahkan Pak Gubernur. Iya. Itu gimana pula konsepnya itu, Pak? Ya memang gini, kita harus objektif juga menilai bahwa masyarakat itu kan nggak mau tahu dia mau urusan pemerintah pusat, mau gubernur, bupati wali, nggak. Masyarakat secara umum ya, kita bicara bahwa masyarakat Jambi dan umumnya masyarakat itu nggak mau tahu. Ini urusan siapa sih? Nggak tahu. Yang jelas ini ada masalah, ya Pak, ada Pak Gubernur, pasti Pak Gubernur yang kena. Jadi inilah sebetulnya yang jadi problem kita, bahwa harusnya, makanya di antara kritikan kita, termasuk saya kepada para pembantu beliau di OPD ya, dinas-dinas terkait itu kan. Sendiri dia bekerja ya. Iya, jadi pertama harus bisa menjelaskan, memahamkan kepada publik bahwa soal kita sebutlah batu bara ini bukan soal Pak Gubernur. Dan bukan soal apa khusus, tapi udah umum ini ya. Dan saya yakin bahwa ketika gubernurnya pun bukan Al-Haris, juga tidak mungkin juga bisa sepenuhnya menyelesaikan. Karena ini soalnya sudah menahun. Ya, katakanlah ini bukan soal hari ini, batu bara itu bukan soal hari ini aja, tapi udah soal-soal sebelumnya. Betul. Ya, bagaimana mungkin misalnya kita lihat misalnya ketika menambang atau ya memanfaatkan sumber daya alam, infrastrukturnya nggak dibangun. Itu artinya ada soal di awal-awal dulu. Itu mau dipecah. Di awal dulu belum ada Pak Gubernur Haris. Iya, betul. Kita ingat bahwa batubara ini bahkan 2014, bahkan mungkin sebelumnya sudah mulai. Betul. Dan ketika itu beliau masih di Merangin. Di Merangin ya. Ya, bahkan mungkin belum jadi bupati. Ya, artinya apa? Ini soal yang sudah carut-marut sebelumnya. Ditambah lagi hari ini misalnya ada soal bagaimana kewenangan pemerintah pusat, ya soal pertambangan salah satunya di batu bara. Yang jadi tidak konkret. Nah, ini iya betul. Ini sebetulnya yang harusnya bisa dijelaskan dengan baik, ya. Sejauh mana sih sebetulnya kewenangan Pak Gubernur? Jangan salahkan Pak Gubernur terus dong gitu ya. Iya, artinya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan beliau. Atau kita tidak bisa sepenuhnya mengkritik beliau karena kewenangan gubernur dalam otonomi daerah ini sangat terbatas. Ya, apalagi soal batu bara, soal pertambangan dan minerba itu kan urusan pemerintah pusat. Ya, justru kadang kalau salah ambil kebijakan, gubernur bisa kena. Betul. Nah, gitu ya. Artinya soal batu bara ini saya pun dan banyak orang pasti merasakan efek negatifnya. Minimal kemacetan. Ya. Tapi memang kita harus juga memahami bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menimpa tanggung jawabnya itu kepada Pak Gubernur. Padahal ada DPRD juga, gitu. Jadi pihak kepolisian ya. Betul. Nah, jadi memang dari riset kami bahwa soal batu bara ini menyumbang faktor ketidakpuasan terbesar kepada Pak Gubernur. Jadi masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Pak Gubernur itu adalah disebabkan paling tinggi itu karena soal batu bara. Yang lain tuh aman-aman saja. Dan ingat bahwa soal batu bara ini bukan sepenuhnya wewenang Pak Gubernur. Jadi sebetulnya ketidakpuasan itu sebetulnya salah alamat. Gitu. Kira-kira pencerahan yang tepat untuk masyarakat supaya jangan Pak Gubernur itu sebetulnya yang jadi PR bagi para OPD, khususnya misal Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya, bahwa harus berusaha dijelaskan kepada masyarakat, dipahamkan dengan segala macam media, bahwa soal batu bara soal pusat.
kita paling memfasilitasi, mengarahkan. Pak Gubernur hanya bisa di level itu. Dan ini saya pikir yang belum dijelaskan dengan baik. Tapi Sehingga tanda potong dulu Pak Dokter. iya. Kemarin ada calon gubernur juga dari lawan, katakanlah lawan, Calon lawan ya. calon lawan lah ini mengatakan kalau saya jadi gubernur akan siap Pak menyelesaikan perkara batubara itu. Ingat bahwa penantang itu harus luar biasa. Ya. Yang namanya kita menantang tuh kalau kita biasa-biasa aja ngapain? Ya. Saya misalnya mau menantang Pak Gubernur, harus lebih saya dari harus luar biasa. Harus luar biasa ya. Janjinya maksudnya. Janjinya harus luar biasa. Jadi kalau nggak luar biasa, ada pembohongan pabrik ke depan. Kita lihat bahwa ada regulasi, ada aturan ketika janji-janji itu bisa dipenuhi, gitu ya. Jadi penantang harus luar biasa janjinya, ya dibanding yang ditantang. Itu ya biasa gitu. Ya itu sah-sah saja dan kita apresiasi. Dan memang harus begitu dalam kontestasi politik, penantang harus luar biasa. Kalau nggak luar biasa, dia nggak bisa jadi penantang yang bagus. Iya, dan penantang itu kan bisa melihat celah memang. Betul. Itu di antara keunggulan penantang. Itu dia bisa melihat di mana sih titik lemah petahana. Dia masuk di situ. Itu biasa. Ya. Bagaimana kemudian misalnya di Pilpres juga begitu kan? Iya. Sama saja. Ya. Itu dia teman-teman. Harus mungkin kita peka dan jeli lah hadapi situasi kondisi hari ini yang terjadi. Itu mungkin harapan kita semua ya. Mungkin Pak Dokter juga menjelaskan. Ini panjang lebar dan cerita terkait kinerja Pak Gubernur yang tentunya bagian dari apresiasi kita juga ya. Mampu menghadapi situasi yang berkecamuk namun tetap berjalan ya, seperti ini. Seperti kayak Islamic Center kan sudah berdiri. Iya, betul. Gor di stadion. Jalan sudah mulai bagus. Artinya gini, memang pasti banyak kendala ya. Jadi kadang-kadang kan apa yang dipikiran, yang diinginkan pemimpin seperti Pak Gubernur itu kadang-kadang agak sulit diterjemahkan dieksekusi oleh para eksekutif ini. Nah, itu kadang-kadang kendalanya kan di situ soal birokrasi. Misalnya tadi soal Islamic Center yang banyak disorot, kemudian soal stadion. Saya pikir kan ini esensinya kan sudah benar nih. Tinggal dilaksanakan ya, sebetulnya ada memang ada beberapa aspek, misalnya bisa kita kritik soal agak lambat. Tentu kan ada problem sebetulnya, ada faktornya sebetulnya kenapa agak lambat yang dianggap dikritik itu oleh orang-orang itu kan. Nah, jadi ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa inilah yang terjadi sebetulnya gitu kan. Dan bagaimanapun ya, kita tetap meskipun dengan segala keterbatasan tadi, kita tetap juga berusaha menyampaikan ide masukan secara objektif pada Pak Gubernur ya. Mana letak salah beliau atau kekurangan beliau, silakan disampaikan. Nah, itu dihormati dalam regulasi kita ya. Nggak ada salahnya kalau kita menyampaikan berbagai macam kritikan, apalagi kritikan yang konstruktif itu yang diharapkan. Tapi jangan hoax, jangan fitnah dan lain sebagainya gitu kan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Sebelum kita closing ini Pak Dokter, Pak Gubernur masih yakin kita memimpin Jambi untuk 2 periode gimana? Kalau kali lagi kita berbasis data dan kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya pikir beliau akan mulus ya untuk periode kedua ya. Nanti dengan beberapa catatan ya, diperbaiki beberapa aspek soal bagaimana citra di dalam masyarakat itu harus diperbaiki, kemudian kinerja beliau dengan perangkat birokrasinya juga harus ditingkatkan ya dalam upaya merealisasikan beberapa janji-janji politik beliau dengan segala keterbatasan tadi. Ini juga jadi catatan. Kemudian yang terakhir jangan lupa soal batubara dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan juga ini harus terus beliau lakukan agar soal batubara ini segera dituntaskan dengan segala dampak positifnya ya, misalnya tadi membuat jalur khusus ya, kemudian minimal kita
lewatkan di sungai, ya ini kan mengurangi interaksi negatif dengan penduduk, dengan masyarakat. Nah, ini yang harusnya beliau tegaskan, terus tegaskan kepada masyarakat ke depan. Saya pikir itu, ya. Baik, Pak Dokter, Iya. waktunya Oke, cukup terima sekian. kasih. Sampai jumpa kembali. Oke, aman. Mudah-mudahan Iya, untuk Jambi kita lanjutkan. iya, oke. Ya. Semoga. Dan ini juga demi kebaikan kita semua, saya pikir ya. Karena keberlanjutan ini kan perlu kita lakukan ke depan dengan segala catatan-catatan yang perlu dibenahi di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam, Pak. Oke. Yuk, oke. Sampai jumpa kembali. Iya. Oke.